basmalah, maka berkahnya akan hilang, dicabut dari Gusti Allah. Rasulullah mengajarkan banyak hal ya. Di apapun itu, contoh paling kecil, paling sederhana yang kita lakukan, apa itu? Makan, makan ya. Makan kalian biasanya baca basmalah atau betul? Ya, moco, ini lebar. Lebar lagi mau, jono lali gitu. Harus baca basmalah. Kok misalnya sampai lupa basmalah, disunahkan baca apa? Bismillahi bi awalihi wa ini ini lali. Ini misalnya lali Pak sampai selesai ya tetap baca itu Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Pokoknya kuwabeh perkara itu harus disertai dengan bacaan basmalah kalau ingin ada berkah ini luar biasa loh ya. Barokah. Apa itu barokah? Kemarin sudah dibahas. Barokah itu apa? Ziyadatul, ada kebaikan, ada tambah kebaikan. Gitu ya. Jadi segala sesuatu apapun itu harus dimulai dengan bacaan bismillah. Makanya dawuh Nabi, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudhu kecuali dengan menyebut apa? Sampai seperti itu ya. Jadi wudhunya itu kurang sempurna kalau tidak dimulai dengan bacaan Jadi misalnya wudhu subuh ya, zuhur, asar, ketika mau sholat 5 waktu itu usahakan pertama kali yang kamu baca adalah basmalah. Tidak usah auzu, misalnya ada auzu tidak ada masalah ya. Langsung baca Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun basmalah itu tidak menjadi syarat sahnya wudhu, tapi ketika kepengen tamam, kepengen bahwa wudhunya sempurna, harus pertama kali apa? Baca Bismillah. Ini Syekh Zaini Madalan mengarang kitab ini pertama kali yang diucapkan adalah bacaan basmalah sebagai apa? Sebagai ta'adzuban ya. Ini akhlak, ini etika, akhlak atau etika. Jadi mangan yo ngono ya, mangan yo ono alake mangan orang maca bismillah toh. Banyak sekali akhlak makan ya yang diajarkan oleh Rasulullah. Salah satunya apa? Mangan nek iso itu harus harus apa? Harus nek mangan kudu kepiye? Kudu sopan. Salah satu sopannya itu apa? Ora entuk ngleger. Ini contoh kecil. Nek maem membawa pakaian yang bagus ya. Pakainya apa? Ya, kalau bisa kalau yang kayak makan itu pakai peci ya, pakai apa sih? Pakai koko, pakai sarung atau pakai pakai pakaian-pakaian yang sopan. Ini adalah tradisi yang dilakukan oleh para ulama. Para kiai seperti itu nek maem para kiai itu pakaiannya senyapi, orang malah leger, ngalor mangan luweger ya sebentontong. Nah, uzubillah min jadi itu bukan ajaran Nabi. Ajaran Nabi kita nek makan pon punya akhlak, menghormati rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu disengaja kok. Terus termasuk salah satu akhlaknya apa? Nek maam harus menggunakan ayumna, tangan kanan. Itu Loh berarti tangan apa tangan kiri atau Pak? Ya bukan seperti itu. Selagi tangan kananmu masih ada, berarti harus menggunakan tangan kanan. Sebab tangan kanan untuk hal yang baik, tangan kiri hal-hal yang kotor ya. Itu sudah sunatullah seperti itu. Tidak bisa misalnya tangan kiri, loh ya Gusti, kenapa tangan kanan hal yang baik saya kok kotor terus tidak ya? Itu memang sudah tugasnya masing-masing. Allah menciptakan semua anggota tubuh kita itu mempunyai proporsinya masing-masing, mempunyai tugas masing-masing. Itu akhlak juga ya. Jadi maem ya, tangan kanan ya ini akhlak juga. Terus nih mangan tidak boleh, kalau makan tidak boleh apa? Bersuara. Bersuara. Camu isek buan terbijah nih.
Camu tidak boleh itu ya. Ada yang mengatakan wakila makruhan, wakila makruhun, ada yang mengatakan itu makruh. Ya, jadi nek maem, ya, ojo banter-banter dicamu. Cetet, cetet, cetet itu seperti apa ya? Jadi maem itu termasuk salah satu bentuk atau unsur adab ketika maem. Terus tidak usah ngomong, tidak usah banyak ngomong, ya ngomong boleh tapi jangan ngomong itu jangan ya. Kita menikmati rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu contoh akhlak-akhlak ya yang diberikan yang apa namanya yang dicontohkan Rasulullah kepada kita. Banyak hal ya. Hal yang sekecil apapun itu dicontohkan oleh Rasulullah. Apa yang WC? Ya, disunahkan apa? Baca tuh. Dua sampai seperti itu sampai BAB pun diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Itu bukti apa? Bukti Kanjeng Nabi cinta kepada umat, ya, cinta kepada nah, ini ya, banget cintane, banget sayangnya Kanjeng Nabi, kita diajarkan, diberi panduan hal-hal yang sangat kecil sekali supaya kita jadi orang-orang yang beruntung sing selamat sing ora kesasar. Ya. Jadi kita harus berterima kasih kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Salah satunya memperbanyak apa? Sholat. Nah, itu paling gampang. Ya langsung saja. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdu utawi sekabehane puji. Nah ini bisa sudah tahu ya ini semua ya. Alhamdu utawi sekabehane puji lillahi iku keduwe Gusti Allah. Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Jadi alhamdulillah ya, itu artinya adalah dimakna kullal hamdi atau kullul semua pujian yang ada di alam semesta ini semuanya adalah lillah teruntuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdu adalah kullul hamdi. Kok bisa Pak? Iya. Karena al di sini bimaknal istighraq. Ayo bareng-bareng. Bimakna kullul hamdi. Kabeh pujian iki balik ning gonane Gusti Allah. Jenenge alil jinsi. Jadi al itu banyak sekali ya. Al itu ada namanya ali jinsi. Ada kalanya al lil ahdi. Ada kalanya al mausul. Ya. Terus ada kalanya al apa? Ini nih nanti pelajari ya, ya banyak sekali ya. Termasuk salah satu sini adalah al-jinsi bimanal fisikro. Jadi kuwabeh pujian itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngatur semua. Jadi yang berhak dipuji satu-satunya yaitu Allah. Misalnya kamu memuji kepada siapa misalnya? Kepada temanmu misalnya Ahmad. Wah, Ahmad Jamil, Ahmad ganteng sekali. Pada hakikatnya kamu memuji apa? Ciptaan Gusti Allah. Artinya berarti kamu memuji kepada Allah. Ya. Jadi memuji itu ya secara garis besar dibagi menjadi arba'atu aksamin. Ada 4 macam. Kalian masih ingat ketika diajarkan di sanawi ya, ketika di kelas 8 ini masih mungkin ya, masih tahu atau kelas 6 atau yang pernah dunia pernah diajarkan dulu ya di rumah. Ujian ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah qadim alal qadim. Apa itu Pak qadim alal qadim? Yaitu Allah memuji kepada zatnya. Allah muji karo zati. Contohnya apa? Contohnya ana ghafurur rahim, saya zat yang maha pengampun. Ya. Jadi Allah
memuji kepada zatnya. Itu boleh Pak, boleh. Ya, karena yang mempunyai sifat al-kabair itu adalah Allah, ya. Jadi Allah memuji kepada dirinya sendiri, kepada zatnya. Allah Maha Pengasih. Ya, itu banyak sekali dalam Al-Quran. Terus kira-kira apakah kita boleh memuji Pak kepada siapa? Kepada diri sendiri seperti Allah? Tidak boleh. Yang bisa memuji kepada dirinya hanya Allah. Tidak boleh. Tapi diperbolehkan kecuali dengan niat yang baik. Contohnya apa? Niatnya adalah untuk misalkan littarbiyah. Apalagi niatnya? Niatnya adalah litargib untuk motivasi. Itu boleh. Kalau misalkan contohnya di sini adalah siapa misalkan di sini kelas 9 Haikal. Nah, misalkan Haikal ngomong, wah ternyata di kelas 9 ini kok sing paling pinter aku Dewi. Tak kira yo do pinter. Ini misalnya ilmu matematika ya. Wah aku kok paling pinter, paling hebat Dewi. Nah ya. Ini berarti apa? Sombong at-tafakhur. Ada kesombongan. Ya, ini yang tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi merasa paling hebat. Wah aku kok tak kira yang lain yo pinter kok ternyata yo aduh be aku. Berarti aku iki paling hebat. Nah, ini sombong namanya. Ini tidak boleh. Ya tidak boleh. Namanya adalah mazmum. Kalau dalam Imam Nawawi mengatakan mazmum. Tidak boleh. Ya. Tetapi ketika itu mau memuji dengan istilah mahbub, ya pakai istilah mahbub boleh. Kalau tujuannya adalah untuk motivasi. Contohnya apa Pak? Contohnya misalkan, ya, misalkan apa? Ayo kita belajar loh ya. Kita belajar secara kelompok. Ya. Terus ono komando nih siji, ono lederi. Sebab apa? Sebab belajar kelompok nih ono lederi. Iku bisa cepat, gampang berhasil. Yang kita tangkap itu gampang sekali. Saya itu leadernya, kemarin saya itu mulai dari teman-teman saya. Ternyata nilai saya baik. Alhamdulillah nilai saya baik. Sekarang ayo kita belajar secara apa? Musyawarah, secara diskusi. Satu sisi dia mengatakan bahwa dirinya adalah berhasil, sukses ya, mampu. Tetapi sisi lain dia mempunyai apa? Unsur motivasi. Ini boleh. Dalam istilah kitab Adkarun Nawawi dikatakan itu adalah mahbub ya. Ada yang madmum, ada yang mahbub. Tetapi pada dasarnya sifatnya ini adalah yang punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa tadi? Yang pertama apa tadi? Al-Qadim alal. Kemudian yang kedua apa? Ya, yang kedua Al-Qadim alal Qudus. Ya. Yaitu pujiannya Allah kepada hambanya yang pujian Allah yang dimaksud ini siapa? Yaitu kepada Hasan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sairil Anbiya wal Mursalin. Nah ini yang mendapatkan pujian oleh apa dari Allah. Contohnya innaka la'ala khuluqin azim. Nah, ini pujian Allah ya. Pujian Allah kepada siapa? Kepada Hasan Nabi wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu adalah mempunyai akhlak yang mulia, yang agung daripada yang lain. Itu pujian Allah kepada Hasan Nabi. Jadi dipujikan kepada orang yang soleh, ya. Bukan kita ya. Itu yang apa namanya al-qadim alal. Kemudian lagi apa? Ya, al-qudus alal qadim, yaitu kita hambanya memuji kepada Allah. Ya, bagaimana? Alhamdulillah alamin. Alhamdulillah pada hari ini, pada waktu ini kita masih diberi kesempatan bisa berpuasa pada bulan . 'Ramadan sampai hari yang
Piro posone? Ke-9. Yang kelima ya, keenam. Ya, ini adalah pujian kita, bersyukur. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Ini adalah bentuk pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah al-qadim alal, seorang hamba memuji kepada hamba yang lain. Kamu memuji kepada temannya. Ya, wah, kowe iki lho, pintere seorang. Contohnya ngono ya. Wah, Irhab itu nek ngapalake cerdas ora umum luar biasa. Nah, misalkan ini pujian ya. Boleh Pak, boleh. Tapi memuji itu harus sepantasnya, jangan berlebihan. Contoh misalnya saya tanya kepada kalian ini, contoh tentang pujian, nggih. Kita merefleksikan tentang pujian. Kamu melihat saya, Pak Afid, itu orangnya besar atau kecil? Hah? Wong cilik tak gede. Nah, ya. Terus kita pilih, kowe ngomong mboten no. Pak Hafid itu orangnya kecil. Berarti kamu ngomong ini tidak jujur karena faktanya saya orangnya besar. Nah, ini kamu tidak boleh, dilarang oleh Kanjeng Nabi. Ya, boleh memuji tapi tidak boleh bohong. Bilang apa adanya. Kalau jangan ngomong lah seneng kok, kono lah seneng. Itu pada hakikatnya tidak boleh, ya. Pada hakikatnya tidak boleh. Jadi memuji sewajarnya. Tidak boleh memuji itu karena ada faktor sesuatu. Wassolatu utawi rahmat ta'zim. Wassolatu utawi rahmat ta'zim. Wassalamu lan keselamatan. Wassolatu utawi rahmatan wassalamu lan keselamatan ala asyrofil mursalin, muga-muga iku ing ngatasé luweh mulya-mulyane pira-pira utusan. Ala asyrofil mursalin, muga-muga iku ing ngatasé luweh mulya-mulyane pira-pira utusan. Jadi asrof artinya apa? Luweh mulya. Dalam nahwu namanya apa ini? Asrof. Namanya adalah isim tafdhil. Ya pintar itu. Ada yang ngomong tadi ya, isim tafdhil ya. Jadi isim tafdhil ini makna ada kata benda yang mempunyai arti lebih atau paling ya, lebih atau paling, mengikuti wazan af'al. Maknanya luwih ya. Contoh misalnya Muhammad akbaru min Ali. Muhammad lebih besar daripada Ali. Nah, akbaru ini namanya isim tafdhil. Jadi isim tafdhil ini adalah untuk membandingkan antara Ahmad dengan siapa? Antara Ahmad dengan Ali, bahwa Ahmad itu lebih besar daripada Ali. Ya, kalau di dalam bahasa Arab namanya apa ini? Ada masih ingat? Namanya adalah komparatif. Ya, jadi komparatif untuk membandingkan antara Ali dengan Ahmad. Ali lebih besar daripada Ahmad. Ya. Ini yang sifatnya adalah mujarrad. Ya, ini kalau mujarrad ada min. Tetapi di sini yang asyrafil mursalin bentuknya adalah idhofah. Idhofah itu apa? Idhofah adalah susunan yang terdiri dari mudhaf ilaih. Asyraf ini mudhaf, al mursalin mudhaf. Nah, kalau itu memang idhofah berarti tidak menggunakan min. Itu ya. Jadi ala asyrafil mursalin, tidak ala asyrafi minal jadi ala asyrafil mursalin seperti situ susunannya adalah susunan
Idzofah superlatif, komparatif superlatif. Di maknanya paling, paling ya. Asyrafil mursalin iku ing atase, luweh utama-utamane pira-pira susah. Sayyidina kang dadi bendoro kita. Sayyidina kang dadi bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Sayyidina kang dadi bendoro kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad. Wala alihi lan ing ngatasé pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa ala alihi lan ing ngatasé pira-pira keluargane Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi. Ajmaina hale sekabeh anim. Ajmaina hale sekabeh ani. Jadi Kanjeng Nabi ini adalah asyraful mursalin. Nah, Kanjeng Nabi juga dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Artinya apa? Bendarane piro-piro Nabi. Kenapa apa kok dikatakan Sayyidul Anbiya? Ada yang tahu? Kenapa dikatakan Sayyidul Anbiya? Berarti piro-piro Nabi? Ada yang tahu enggak? Ya, karena Kanjeng Nabi ini adalah Nabi yang paling mulia daripada nabi-nabi yang lain. Nabi yang paling mulia. Pemimpin yang bisa memerankan beberapa hal. Jadi salah satunya adalah Kanjeng Nabi pada saat itu selain Kanjeng Nabi adalah sebagai pemimpin, Kanjeng Nabi juga sebagai kepala negara. Ini cara ini presiden. Sebagai pemimpin umat, terus sebagai presiden, bahkan Kanjeng Nabi juga sebagai qadhi, mufti. Jadi ono permasalahan yang ada di negara, Kanjeng Nabi yang memecahkan permasalahan tersebut. Konflik-konflik internal, konflik-konflik horizontal ya, konflik-konflik teritorial ya, konflik wilayah pada zaman dahulu itu semuanya adalah yang memutuskan Rasulullah, dan Rasulullah itu berhasil ya. Kanjeng Nabi sebagai kepala keluarga juga berhasil. Jadi kalau anak-anaknya, istrinya ya tidak ada yang kecewa kepada Rasulullah. Jadi Kanjeng Nabi ini adalah sosok pemimpin leader yang tangguh. Jadi ya kalau kita mengikuti ya, siapa yang patut kita ikuti, siapa yang patut kita teladani sebagai leader dunia, yaitu sosok Rasulullah. Itu yang luar biasa. Ya. Itu Kanjeng Nabi hebat. Jadi permasalahan semuanya itu dituntaskan oleh Rasulullah dan berhasil semua. Itu salah satu faktornya ya. Makanya Allah memuji kepada Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin, banyak sekali pujian. Termasuk salah satunya adalah kenapa dikatakan Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, karena salah satunya adalah Kanjeng Nabi sebagai imam ketika Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Kanjeng Nabi sholat di Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Kalau sekarang apa namanya, di Masjidil Aqsa yang sekarang menjadi perebutan oleh Israel dan Palestina. Itu di Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi sebelum Isra Mi'rajkan Allah, sebelum naik ke Sidratul Muntaha, Kanjeng Nabi mampir di masjid atau di tempat itu namanya Baitul Maqdis. Tempat yang suci.
mahallut tadhir, tempat yang disucikan. Itu Baitul Maqdis. Kalau di dalamnya ini namanya Masjidil Aqsa ya. Jadi dalamnya jadi masjid itu Masjidil Aqsa-nya di situ. Itu Rasulullah sholat 2 rakaat di situ bersama dengan malaikat Jibril. Makanya ada ulama yang menerangkan bahwa Nabi ketika sholat di Baitul Maqdis ya itu adalah ketika atau ba'da Isra Mi'raj, ba'da turun ketika mendapatkan titah dari Allah. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, ikhtilaf. Tapi masyhur ulama ya termasuk Qissatul Mi'raj diterangkan bahwasanya Kanjeng Nabi sholat 2 rakaat sebelum ia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ketika di Baitul Maqdis, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam. Nah, Kanjeng Nabi itu imam. Wa qaddama Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi Kanjeng Nabi, malaikat Jibril nalik ya Muhammad, qadim ya, juru maju. Kanjeng Nabi menjadi imam. Kanjeng Nabi tidak tahu siapa makmumnya ya, karena yang adzan ya, azanal muadzin, yang adzan adalah siapa? Malaikat Jibril ketika naik apa? Buraq. Buraq ya. Tahu pernah lihat buraq? Ya, pernah ya. Tusuk berarti. Dari sana Rasulullah sholat menjadi imam. Sholat 2 rakaat. Ya. Setelah sholat malaikat tanya, ya Muhammad atadri man khalfak? Ya Muhammad, apakah kamu tahu siapa orang yang ada di belakang makmum yang ada di belakang? La adri ya Jibril, saya tidak tahu. Ya. Dari Jibril apa? Kullu nabiyyin ba'asahum. Kullu nabiyyin ba'asahumullah. Jadi itu adalah semua nabi yang diutus oleh Gusti Allah. Jadi kullul anbiya, nabi kabeh kumpul ning kono menjadi makmumnya Kanjeng Nabi. Nah ini ya, ini luar biasanya. Sampai setelah itu banyak sekali nabi yang memuji kepada Rasul. Wah, dia muji kepada Rasulullah. Ya, muji yang sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nabi. Ya, terus itu semua kecuali 2 nabi. Nabi Idris sama Nabi siapa? Nabi Isa. Karena Nabi Idris, Nabi Isa diangkat oleh Allah ajsadahum wa arhuhum. Ruhuhum wa jasaduhum. Ruh dan jasadnya diangkat oleh di Baitul Maqdis. Nabi itu semuanya adalah berupa arwah wal ajsad. Dua-duanya. Jadi yo jasad yo ruh, berarti bentuk kaya menung. So tasad kalat anas. Seperti manusia. Walaupun sudah meninggal dan nama ya. Semuanya jasadnya, syarat jasad dan roh. Berarti kaya kita ini ya makmum dengan Kanjeng Nabi, kecuali 2 nabi siapa? Nabi Idris sama Nabi Isa. Ya, ini ya, ini cerita ya, cerita tentang apa namanya? Ketika kenapa Rasulullah banyak dipuji oleh para nabi sehingga dikatakan bahwa Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Begitu luar biasanya kasih Nabi. Sehingga setelah itu ya kasih Nabi berdoa, Alhamdulillah, ya, Alhamdulillah, ya, masih ingat? Ada yang ingat dah? Oh, berarti Alhamdulillah, ij'alni ya, apa namanya, rahmatalil alamin wa kafatan lin subasyiron wa nadhiro waj'al ummatan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Itu doa Nabi, saya masih ingat itu ya, lupa ya. Itu doa ketika kasih Nabi setelah sholat ya, jamaah dengan para nabi. Banyak sekali nabi yang memuji karena keutamaan pun Rasul. Makanya kasih Nabi dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ya'lamu qadra nabiyyin
Ilamu padha ngerti sira kabeh ma'asyiral ikhwani golongane pira-pira kanca. Ma'asyiral ikhwani golongan pira-pira kanca. Oh, golongane pira-pira kanca juga boleh ya. Golongane pira-pira kanca. Kecepatan? Oh, yo tak arangno. Ya, kita wis paling muarang lho iki. Oh, cepet ya. Ma'asyiral ikhwani golongane pira-pira kanca. Fakohana, 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 fakoha muka-muka ngerteake, fakoha muka-muka ngerteake, mahamake, pinter, ake, ya, fakoha muka-muka ngerteake, minterake, mahamake juga boleh. Nah, kita Allah sinten Allah, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, semoga Allah memberikan kepintaran kepada kita, ya. Selaras ya, ya, mayyuridillahi khairan yufaqihu fit. Ketika seseorang itu akan dijadikan menjadi orang yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman tentang masalah agama. Ketika Allah menginginkan seseorang itu menjadi orang yang baik, maka Allah memberikan pengertian tentang masalah agama. Insya Allah kita semua ini termasuk golongannya. Amin Allahumma. Ini doanya ya, doanya Syekh Zaini Dahlan. Wa iyyakum lan ya sira kabeh, wa iyyakum lan ya sira kabeh. Wa iyyakum lan ya sira kabeh. Wa iyyakum lan ya sira kabeh. Fitini ing dalem agama, fitini ing dalem agama. Wa alhamana, wa alhamalan mugi-mugi paring ilham, wa alhamalan mugi-mugi paring ilham. Ana ilham apa ya guyu? Wa alhamalan mugi-mugi paring ilham sinten Allah na ing kita. Paring ilham sinten Allah na ing kita. Rusdana ing olahe untuk kunjuk. Dewi ini ya, ing olahe entuk ditunjuk gitu. Ing olahe entuk tunjuk gitu. Wa a'adzana. Jadi semoga kita mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Gusti Allah ya. Wa a'adzana lan mugi-mugi ngrekso. Ini masih doanya siapa? Doanya Syekh Zaini Dahlan. Alif kitab ya. Ini berdoa. Jadi etikanya, akhlaknya, adabnya ketika sebelum menulis, ketika sebelum mengaji, kita berdoa dulu, minta perlindungan dari Allah supaya diberi jalan yang lurus, tidak jalan yang sesat, tidak dzallun mudillun, tidak ya. Wa a'adalan mugi-mugi ngreksa sinten Allah na ing kita min syururi anfusina, min syururi anfusina, saking piro-piro
eleke apa sururi anfusina saking piro-piro eleke awak kita. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah semoga dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek di dalam diri kita ya. Jadi kita kan macam-macam ya. Dua sifat sing iri, dengki, takabur, apa meneh, hasud dan seterusnya. Ini adalah sifat-sifat yang melekat kepada diri kita. Ketika kita bisa mengontrol, insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang baik. Tetapi ketika kita tidak bisa mengontrol, semuanya akan hancur. Sithik-sithik iri ana kancane duwe apa iri irinan terus gawene pameran sithik-sithik pamer. Apa pamer juga ke kancane. Ya Anas. Oh iki lho, aku duwe dipamer-pamerake ngalor gitu supaya mendapat apa? Mendapat pujian. Itu kan diri kita sebenarnya ya. Seperti itu kalau udah bisa mengontrol. Nah, orang ngono gemedi. Gemedi kok apa? Sombong wis sot pamer sombong kali ya. Wah, sombongnya ra umum. Yo positif. Iki lho, aku ngerti wong duwe. Ini sombong ilmu tidak masalah kalau niatnya baik loh ya. Tapi sombong ilmu, tapi tujuannya untuk menghina orang yang ada di bawah kita, itu yang tidak boleh. Hukumnya apa? Mamnuun haram ya. Tidak boleh. Walaupun kamu punya ilmu adalah harus diamalkan. Ilmu tidak dipamerkan. Ilmu harus di al ilmu. Ilmu itu harus dengan amal. Ilmu orang gunano amal tidak diamalkan al ilmu bigori amalin berarti kasyajaroti bila musmarin. Jadi ilmu yang tidak diamalkan bagaikan sebagai apa seperti pepohonan yang tidak berbuah. Orang gunane uripe wis bertahun-tahun ora tahu berbuah. Namanya apa? Bongkok. Ya. Ini ya, ini sifat yang ada di dalam diri kita. Hasut, iri, ya, sombong, apalagi ora kenanan, ya. Kalau sifat-sifat itu mengontrol diri kita, maka diri kita akan hancur. Ya. Faida fasadatul ida solukatul wa ida fasadatul ala wa ya alqol. Ketika kita bersih, insya Allah badan kita akan bersih, akan sehat nih, hati pikiran sehat, insya Allah badan kita akan sehat. Kalau hati pikiran kita kotor, ya kotor itu tidak najis ya. Kotor ini kotor hati ini beda. Penyakit-penyakit itu kita kelola. Kita kelola terus, tidak berusaha untuk mengontrol, tidak berusaha akan membuangnya, maka nanti tunggu saatnya diri kita akan nungsep. Tadi nungsep ya hancur dengan na'udzubillah min. Maka di sini Imam Zaini ya, Syekh Zaini berdoa terus azana min syururi anfusina. Jadi keelaannya baik. Anas sholata ing sak temene salat. Anas sholata ing sak temene salat din itu dadi cabai agama. Anas sholata ing sak temene salat imaduddini iku dadi cabai agama. Cabai itu apa? Tiang sholat itu sebagai tiangnya agama, sebagai pondasi. Yang itu pondasi juga loh ya. Jadi rumah, misalkan rumah, pondasinya tidak di bawah saja, tiang itu juga dicor sebagai pondasi kanan kirinya.
ya, bangunan yang kita ada batanya itu ya, itu juga dikuatkan, dikunci dengan cor-cor yang berduri sebagai tiangnya. Di fondasi bawah, fondasi apa namanya tengah, fondasi kiri dan seterusnya. Ya. Ini adalah infrastruktur. Ketika infrastrukturnya hancur, maka hancur. Dan di sini yang menjadi infrastrukturnya apa? Yang menjadi infrastrukturnya adalah faman mongko utawi sabane wong. Faman mongko utawi sabane wong. Faman mongko utawi sapane wong akoma iku jumen. Akoma iku jumenengake sapa man. Akoma iku jumenengake sapa man. Salat. Salat. Barang siapa yang mendirikan salat, fakot akoma. Mongko temen-temen. Oke, ya. Mongko temen-temen. Sungguh saya mongko teman-teman akoma. Monggo teman-teman akoma jumenengake sapa wong. Monggo teman-teman jumenengake sapa wong adina ing agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka sungguh orang itu telah mendirikan agama. Di sholat sebagai bunda. Nek di betul sholatnya ini adalah baik, sholatnya istiqomah, lancar, korak bolong-bolong, berarti secara tidak langsung dia apa? Dia menjaga apa? Menjaga fondasi daripada agama. Makanya nih sholat ojo bolong, terutama ketika di rumah, ketika liburan, ingat. Apalagi ini bulan puasa, jangan sampai sholatnya ono sing bolong. Santri kok sholatnya bolong, nggak boleh, haram. Jadi sholatnya kudu di awal waktiha. Jika ada takbir, dikumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggal-enggal, cepat-cepat lungoning masjid, sholat kanthi berjamaah, ya cepat. Ya, engkau tak nek berkonomat dari rumah, nanti saya cek taura. Nanti ibu bapak tak tangkleti. Oh, sholat jamaah boten. Nanti bedanya. Santri dengan tidak santri harus ada beda. Sholatnya harus tidak telat. Sholatnya harus istiqomah. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat bi awal iya. Ya itu santri namanya. Kalau udah santri udah tak bahas itu ya. Wajib. Karena apa? Karena ketika kamu mendirikan sholat, sungguh kamu telah apa namanya menjaga pondasi agama. Waman utawi sapane wonge. Waman utawi sapane wonge adoa iku niyaake. Niyaake. Niya itu apa? Niyaake itu tidak menganggap penting. Buset, tidak menganggap penting. Selasa tapi Ya bahasanya. Orang anggap penting gitu ya. Ing sholat. Waman utawi sapane wonge iku niyaake sapa man. Niyaake sapa man ha ing sholat fakot. Mongko teman-teman sungguh mongko teman-teman
Hadama Tak ajuk mau alas. robohake sapa man Tanggal mongko papat. mongko teman-teman hadama robohake sapa man adina Ora ing agama sing sapa wonge menganggap tidak penting, ya, menganggap tidak penting sesuatu hal yang tidak penting, sungguh orang itu ia telah merobohkan pondasi agama. Na'udzubillah min. Masa kamu sebagai santri kepingin merobohkan agama? Nah, mosok. Tidak bisa ya. Kemudian ia agama berarti dia telah merobohkan pondasi agama. Kalau santrinya sudah seperti itu, apalagi orang lain, semuanya akan hancur ya, akan roboh semua. Jangan sampai. Makanya sholat itu adalah sesuatu hal yang prinsip tidak boleh diganggu. Misalnya telat Pak, ada masalah. Kalau telatnya itu memang tidak sengaja, kue sholat, ya malamnya sholat, ya terus maem merah, ujuk-ujuk, wah kok aku tak tangi apa jenenge iku sahur. Bersahur terus aku tak sholat isya plus mepet subuh. Sebab dari ini Sayyidina Abu Bakar itu nih sholat isya dia itu sering di nisful lail tengah malam tak tiru kali Sayyidina Abu Bakar. Ujuk-ujuk kowe kebablasan tangimu jam songo besok lah bagaimana? Berarti harus wajib kok. Tuh, memang apa? Memang kebablasan. Yang tidak boleh itu adalah ketika di situ ada unsur kesengajaan amdan muta'ammidan. Ono nejo ninggal. Ya. Ono nejo ninggal. Ada unsur kesengajaan untuk meninggalkan sholat. Kue reti. Nek subuh itu jam 4. Kue jagong. Ya, mbek kancamu ngantek jam setengah 4. Wis, tak turu sedilo. Mau bukan ya. Tak turu sedilo bukan ya. Lah ujung-ujung malah 12 ngantek jam rolas. Awan. Lah bagaimana Pak? Iku ora kebablasan. Ora kebablasan. Iku jenenge jarang. Nek reti setengah 4, ora usah turun tani berapa menit. Lagi setengah menit ya, setengah menit ya. Agar sholat subuh, bersolat subuh, kamu silakan untuk tidur tidak masalah, ya. Walaupun tidur setelah sholat subuh itu tidak baik, tetapi karena kamu memang yang penting kewajibannya terlaksana, tidak masalah, ya. Tetapi kalau misalkan di situ ya apa namanya bablas, lo kok bablas ini tidak bisa ya. Hukumnya adalah amdan muta'am tidak ada unsur kesengajaan. Berarti dosa Pak. Jari ini awal waktu ya. Malah akhir waktu. Tidak bisa ikut ya. Kita itu harus sholat di awal waktu. Sholat akhir mesti kebablasan. Paham tuh? Wa anna min a'zamil masoibah. Di gorengan. Wa anna lan sak temene. Wa anna lan sak temene. Wa anna lan sak temene min a'zamil masoib. Iku setengah saking luwih gede-gedene pira-pira. Wa ana lan sak temene min a'zamil masoibi. Iku setengah saking luwih gede. Nih, luwih gede nih pira-pira musibah. Wa akbahil qabaihi. Lan luwih alane pira-pira perkara Allah. Wa akbahil qabaihi lan luwih alane pira-pira perkara.
Sejelek-jeleknya saelek-eleke perkara. Ada yang ketiga mana nih? Wa analan satemene min azamil masaibi iku setengah saking luwih gede-gedene pira-pira musibah wa abahil qobailan luwih alane pira-pira perkara pira-pira ala wal ma'ayibilan pira-pira cacat wal ma'ayibilan pira-pira cacat wal ma'ayibilan pira-pira cacat aibun aib ya aib ya ma'ayib pira-pira cacat luweh gede-gedene musibah, luweh gede-gedene perkara sing elek, luweh elek-elek perkara sing elek, lan atahawunu iku gegampang, atahawunu iku gegampang, atahawunu iku gegampang, bisolat kelawan solat bisolati kelawan sholat. Apa itu? Menganggap remeh, menganggap encek, gampang lagi. Sholat itu termasuk musibah yang paling besar. Ya, musibah yang paling besar, sejelek-jeleknya perkara yang jelek, ya adalah dia menganggap enteng, ya, menganggap gampang tentang masalah sholat. Nauzubillah min ya, itu musibah yang sangat besar bagi kita sebagai umat Islam. Bayang no, saelek-elek perkara iku wong sing gegampang. Wong sing gegampang sholat terus sing kepiye? Ya iku nek sholat sak senenge, nek sholat ya sholat, nek sholat ya sholat, nek ra kudu sholat ya ora sunat, nek kudu sholat, nek ora kudu sholat sakarep dewe. Yang sapa sakarep dewe. Kita ini hamba Allah. Allah aja sakarepe dewe. Sholat karepmu dewe, ra sholat karepmu dewe. Malaikat rasa-rasano dewe. Itu namanya at-tahawun, membuat gampang, ya, meremehkan sesuatu. Jadi at-tahawun itu adalah meremehkan sesuatu hal, meremehkan sesuatu hal. Dalam konteks ini yang diremehkan adalah sholat. Wa tadhihi al-jumu'ati lan ya-niyake sholat Jumat. Wa tadi al-jumu'ati lan ya-niyake sholat Jumat. Wal jamaati lan piro-piro sholat jamaah wal jamaati lan piro-piro sholat jamaah wes gampang sholat Jumate padha wae menganggap enteng, menganggap sepele, apalagi jamaah. Orang yang seperti ini adalah orang yang mendapatkan musibah yang paling besar dan sejelek-jeleknya manusia. Kenapa Pak? Iya, sebab dia menganggap enteng perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yo, kita lagi. Allati kang rofa awus ngluhurake. Allati kang rofa awus ngluhurake. Ngluhurake maksudnya itu adalah ngangkat juga bisa. Rofa. Allati kang rofa. Wus ngluhurake. Ngluhurake, mengangkat. Allahu sinten Allah. Allah sinten Allah yang mana Allah telah mengangkat. Allahu sinten Allah biha lawan alati biha lawan alati biha lawan alati ada rojati
ing piro-piro derajat yang mana Allah telah mengangkat orang tersebut pada derajat yang tinggi. Ora gelem yo kebangetan temen ger. Anak putumu itu ya. Usirane wong dhisik itu ya. Diwai tempat sing enak, diwai makanan enak, diberi hadiah yang luar biasa oleh Allah, tetapi malah justru menganggap enteng dan menganggap sepele. Iya, nauzubillah min. Wa kafaro, nek wis diangkat tetep jamaahe. Jumatane kudu cakene nek Jumatan kudu sregep, jangan sampai telat ya. Jumatane sregep, jamaahe sregep, ya, tidak pernah bolong. Siji diangkat oleh Allah derajatnya. Yang kedua wakafaro dan lebur sinten Allah, wakafaro lan lebur sinten Allah, dia kelawan alati asayati ing piro-piro kealanan, asayati ing piro-piro kealanan. Paham kealanan ya? Kealanan itu adalah perkara yang Allah, perkara yang tidak baik. Segala kealanan, segala perilaku yang jelek yang kita lakukan selama hidup kita, kita sergap jamaah, kita sergap Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan yukafir. Apa itu yukafir? Akan meleburkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Jadi dilebur wis dosane dilebur, derajate diluhurake, diangkat dening Gusti Allah. Ya, iki mulai ta ora jenenge? Mul iji ora gelem, iji ora gelem jamaah. Padahal jamaah itu balanya berapa? 27 derajat. Sepenake ngono kok ora gelem. Ya. Ijik dosane kuwabe iku dilebur dening Gusti. Ya, semoga kita menjadi orang yang alhamdulillah ibadah yang istiqomah, amin Allahumma amin. Wa ta'abbada lan merdi ibadah. Wa ta'abbada lan merdi ibadah biya kelawan alati. Wa ta'abbada lan merdi ibadah biya kelawan alati ahlal ardi ahli bumi, ahlal ardi ahli bumi wasamawati lan langit, wasamawati lan langit ya. Jadi yang mana semuanya ahli bumi penduduk langit semuanya adalah seperti ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yatrukus sholata wa tulihi an dunyahu wallahu a'lam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Habis salih ya. Bisalli ala rasulil Muhammad. Dia wal mursalin Azman awal ya Rabbina bana binuri Qur'anin jauh waftah lana
درس أو قراءة وارزق بفهم الأنبياء لنا وأياما تبارك به إيماننا دنيا وأخرى آمين 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 يا ربي رب العالمين آمين 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 فيا مجيب السائلين بنية القبول الفاتحة أعوذ بالله الحمد لله. Antuman dulu ya. Setul awam. Yuk. Sama nanti setul awam saya. Nggak muting kameranya pada ini tapi ya. Enggak. Iki lho. Wah, maksudnya. Yuk, foto sih, Cokon.